warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lugdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alhamdulillah malam ini kita kembali ya kajian duta Profesor Dr. Ugi Suwarto. Alhamdulillah kita semua malam ini diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir ya di kajian di majelis online yang penuh berkah ini insyaallah. Salawat dan salam tidak lupa kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarganya, kerabatnya, sahabat-sahabatnya, tabi'in ya, tabi'in dan para ulama ya yang menyebarkan ya ilmu Islam kepada kita semuanya. Terima kasih kepada Prof. Ugi yang selalu hadir ya di Rabu malam menemani kita semua, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang selalu istiqomah ya untuk datang hadir di kajian Rabu malam ini. Tidak panjang kata, ya saya persilakan pada guru kita Prof. Ugi untuk memberikan sarannya. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita sekali lagi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih dapat lagi bertemu ya, melanjutkan kajian kita ya setelah berjalannya beberapa lama. Ini adalah kajian yang ke-24 ya. Berarti sudah hampir 5 minggu ataupun 6 bulan ya kita berjalan ya, dan kita sudah di paragraf 31 dari 38 paragrafnya yang tersedia semua ya. Insyaallah ya kita akan coba selesaikan ya kajian kita ini ya. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para anggota keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan juga para tabi'in dan juga pada para ulama yang mewariskan risalah Rasulullah SAW ini sehingga sampai kepada kita semua. Ya, alhamdulillah. Jadi kita akan mulai pada perkataan now a word ya as it really is. Nah, kita akan mulai dari situ. Ya, tapi sebelumnya supaya nyambung dengan perbincangan kita pada minggu yang lalu, ya, Prof menyatakan bahwasanya ya the world of nature ya kalau kita yang bergerak ke belakang lebih kurang 2 kalimat sebelumnya. So Prof mengatakan the world of nature as depicted in the Holy Quran is composed of symbolic forms. Ya, bahwasanya alam semesta ini, ya, alam tabiat ini, alam tabii ini, ya, as depicted in the Quran seperti mana yang digambarkan dalam Quran is composed of symbolic form. Itu sebenarnya terdiri daripada ya bentuk-bentuknya simbolik, apapun yang disebut sebagai ayat ya, sebagai ayat. Jadi ayat itu adalah simbol, tanda ya, sebagai tanda ya kan, like words in a book,
seperti mana kata-kata di dalam sebuah buku. Jadi kata-kata dalam sebuah buku pun tanda. Ya, jadi seperti misalkan kata-kata yang kita baca ini kan tanda saja. Ya, kita tidak boleh berhenti di tanda itu ya. Kita harus melihat secara keseluruhannya. Dan tanda itu menunjukkan apa, memberikan pengertian apa, memberikan makna apa. So begitu. Jadi ya begitu juga alam semesta ini kata Prof itu adalah seperti tanda. Alam semesta ini seperti words, seperti kata-kata. Ya. Nah, begitu ya harus dibaca juga. Indeed, ya sungguh kata Prof, the world of nature is another form of the divine revelation, analogous to the Holy Quran itself. Sungguh kata Prof, world of nature, bahwasanya alam semesta ini is another form of divine revelation, adalah bentuk lain dari wahyu ilahi. Ya, analogous to the Holy Quran itself, sama seperti ya Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran itu wahyu ilahi, alam semesta ini juga wahyu ilahi. Ya, only that the great open book of nature is something created. Bedanya itu adalah bahwasanya book of nature, buku alam semesta ini yang terbuka dan luas ya dan besar ini is something created, dan itu adalah something created. Sementara Holy Quran ataupun Al-Quran itu bagi para ulama kita ya adalah ghairu makhluk. Nah, kemarin juga kita sudah ya, sempat membincangkan ya sebentar. Nah, ini perbincangan kalam yang agak panjang ya, yang sempat melahirkan ilmu kalam itu sendiri. Ya. So it present itself in multiple and divine forms. Ya, yang mana alam semesta ini mempersembahkan dirinya ya in multiple and diverse forms ya dengan berbagai bentuk dan beraneka ragam bentuk that partakes of symbolic existence, yang mengambil bentuk kewujudan by virtue of being continually articulated by the creative word of God, ya dengan cara of being continually articulated, yang terus menerus dititahkan, diartikulasikan, di sini dititahkan, ya, dikunkan oleh Subhanahu wa taala. Kun di sini merujuk pada innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, by the creative words of God, dengan kata-kata kreatif, kata-kata yang mengandungi penciptaan ya dari Tuhan. Ya, kata-kata kun itu. Ya, sehingga menjadi kaun, alam semesta ini menjadi kaun. Makanya ada ayat kauniyah, ya, ada ayat Quraniyah. Nah, ayat kauniyah ini adalah ayatnya dari alam semesta. Ya, oke, kemarin kita sampai situ. Ya, sekarang saya lanjutkan. Now kata Prof, a word as it really is a symbol. Ya, a word as it really is a symbol. Nah, jadi bacanya begitu. Ada dua is. Ya. Jadi sekarang ini kata Prof, a words, satu perkataan itu, jadi perkataan dalam buku, dalam kalimat, ya, as it really is, ya, sebagaimana ya ia ya yang sebenarnya, nah gitu, ya, as it really is, ya seperti mana ataupun sebagaimana ya ia ya yang sebenarnya itu adalah simbol. Jadi kata-kata itu sebenarnya adalah simbol. Jadi sebuah perkataan itu sebenarnya adalah sebuah simbol. Ya, adalah sebuah isyarat, sebuah tanda, sebuah simbol. Ya, and to know it as it really is to know ya what it stands for. Nah, itu. Jadi untuk mengetahui makna, jadi untuk mengetahui words itu, untuk mengetahui kata-kata itu, ya, untuk mengetahuinya as it really is, seperti mana ia yang sebenarnya, is to know what it stands for, adalah ya mengetahui what it stands for, ya adalah mengetahui ya apa yang ya tujuannya itu. What is stand for itu artinya apa tujuannya.
Jadi apa tujuan dari sebuah kata-kata itu? Adakah sebuah kata-kata itu for the sake of its own words, is the word is for the sake of its own words, ataupun for the sake of others? Nah, itu pertanyaan. Adakah kata-kata itu diciptakan semata-mata untuk kata-kata itu sendiri ataupun untuk yang lain? Nah, itu maksudnya. Ya. So begitu. So to know it as it really is to know what it stands for. Jadi mengetahui kata-kata itu, ya, yang sebenarnya itu adalah mengetahui untuk apa kata-kata itu. What stands for. What it stands for artinya untuk apa kata-kata itu. What it symbolizes, ya, untuk apa, ya, apa yang dia isyaratkan. Jadi kata-kata itu bukan semata-mata untuk kata-kata itu sendiri, tapi apa yang disimbolkan, apa yang diisyaratkan, ya, what it means, ataupun dengan kata lain apa yang dimaksudkan, apa artinya. Ya, memang ada artinya, tetapi artinya bukan sekedar itu saja, ya. Ya, kalau saya bilang saya menulis misalkan kata-kata huruf dengan huruf A, I, dan R, maka kita akan membacanya air. Ya, dalam bahasa Indonesia kita akan baca air kalau saya tulis A, I, dan R. Ya, tapi mungkin orang Inggris juga membaca A, I, dan R dengan maksud yang lain. Dia membacanya R mungkin, bukan air, tapi dia membaca R. Ya kan? Nah, dia menjadi air kalau seandainya saya mengatakan begini. Ya kan? Air yang tercemar itu berbahaya. Nah, kalau saya sudah mengatakan air yang tercemar itu berbahaya, maka air di situ kita jelas air di situ adalah cairan yang tercemar, ya, terpolusi, itu sangat berbahaya untuk kita konsumsi. Ya, tapi kalau saya mengatakan the polluted air is dangerous. Ya, the polluted air is dangerous. Nah, di situ saya menggunakan kata A-I-R-E, A-I-R juga air, tapi R di situ bukan bermakna air lagi. Dia sudah bermakna udara. Ya, the polluted air is dangerous. Maknanya udara yang tercemar itu adalah bahaya. Nah, ketika kita menggunakan kata air baik dalam bahasa Indonesia ataupun air dalam bahasa Inggris, kita tidak memasukkan kata-kata itu sendiri, ya, tapi kita memasukkan keseluruhannya. Ya, kita memasukkan, ya, air yang tercemar itu bahaya. Nah, kita ambil keseluruhannya, kita tidak fokus kepada air itu sendiri, tapi air yang tercemar itu berbahaya. Juga dalam bahasa Inggris, the polluted air is dangerous. Ya, maknanya udara yang tercemar itu bahaya. Jadi kita tidak fokus kepada kata-kata air itu sendiri. Ya, kita melihat makna air di situ secara keseluruhannya, berkaitan dengan pollution, berkaitan dengan bahaya, ya, dan sebagainya. Jadi begitu. Jadi kata-kata itu sendiri harus dilihat secara keseluruhannya, tidak boleh diambil, ya, satu itu saja. Itu yang kita maksudkan dengan, ya, a word as it really is a symbol. Jadi begitu. Now, if we were to regard a word as if it has an independent reality of its own, then it would no longer be a sign or a symbol. Nah, begitu. If we were to regard a word as if it has an independent reality of its own, seandainya kita menganggap ataupun seandainya kita melihat a word, sebuah perkataan itu as if, seolah-olah it has an independent reality of its own, seolah-olah dia memiliki ketidakbergantungan, ya, dia memiliki realitas yang tidak bergantung. Independent reality, realitas yang tersendiri, realitas yang tidak bergantung dengan apa-apa, ya, of its own, ya, yang mana realitas itu berdiri sendiri, tidak tergantung dengan apa-apa, dan dia berdiri sendiri,
Seperti misalkan perkataan air berdiri sendiri, air tidak ada kaitan dengan apa-apa. Ya, kata-kata itu ya bukan realitas ya, tapi kata-kata itu. Ya, then it would be no longer be a sign. Maka ketika itu, kalau kita hanya melihat kata-kata itu sendiri, tidak terkait dengan yang lain, ya, then it would no longer be a sign or a symbol. Maka kata-kata itu tidak lagi menjadi sebuah tanda ataupun sebuah simbol. Ya, tidak lagi menjadi tanda ataupun sebuah simbol as it is being made to point to itself, karena dia itu dibuatnya menunjuk kepada dirinya sendiri. Ya, sebenarnya kata-kata itu ketika dia dibuat itu tidak menunjuk pada dirinya sendiri. Dia sebenarnya menunjukkan yang lain, dia mengisyaratkan yang lain, dia menjadi simbol kepada yang lain, dia menjadi cermin kepada yang lain. Ya, kata-kata seperti misalkan kata-kata air, maka dia merujuk kepada benda yang namanya air itu, bukan kepada kata-kata itu sendiri. Ya, kemudian kata-kata itu sendiri pun dia nanti berkait dengan kata-kata yang lain juga. Ya, tidak boleh dilihat secara independen kata-kata itu. Ya, dan dia pun tidak berdiri secara independen, kata-kata itu muncul tidak berdiri secara independen. Ya, tidak berdiri secara berdikari. Ya, berdiri di atas kaki sendiri, ya. Nah, itu berdikari, ya. Independent reality of its own, ya. Maka it has as if it has an independent reality of its own, seolah-olahnya kata-kata itu memiliki seolah-olah kata-kata itu bisa berdiri, memiliki realitas yang bisa berdiri sendiri, lebih kurang begitu. Ya. Karena apa? Ya, karena ya, then it would be no longer be a sign or symbol as it is being made to point to itself. Karena dia telah dibuat untuk merujuk pada diri sendiri. Padahal kata itu tidak merujuk pada dirinya sendiri. Which is not what it really is. Which is not what it really is. Padahal ya, kata-kata itu tidak begitu. Ya, padahal kata-kata itu realitasnya itu tidak begitu. Sebenarnya kata-kata itu bukan merujuk pada dirinya sendiri. Ya, kata-kata itu merujuk kepada yang lain. Ya, dia menjadi simbol kepada yang lain. Jadi kata-kata itu adalah simbol kepada yang lain. Nah, begitu. Jadi di sini ya. Nah, setelah ini Prof membandingkan di antara kata-kata yang kita tulis, kata-kata yang kita baca, kata-kata yang kita ucapkan ya sebagai simbol itu dengan ya kata-kata yang ada di alam ini. Ya, dengan words. Ya, dengan kalimah-kalimah yang ada di alam ini. So in like manner, ya begitu juga kata Prof. So in like manner. Ya, so seperti itu juga. So in like manner itu artinya seperti itu juga the study of nature. Ya, so in like manner the study of ya nature, begitu juga ya dengan apa namanya, dengan study of nature, begitu juga apabila kita mempelajari tentang alam semesta ini. Ya, begitu juga apabila kita mengkaji tentang alam semesta ini. Ya. Ataupun kita mengkaji of anything. Ya, nah ini sambungan. In like manner the study of nature of anything. Ataupun begitu juga ketika kita mengkaji of anything, mengkaji apa saja, mengkaji semua sesuatu. Ya, di alam ini, di alam fisik ini. Ya. Any object of knowledge. Ya, kita mengkaji, di antaranya kita mengkaji object of knowledge, mengkaji objek-objek ilmu. Ya, mengkaji segala sumber yang bisa mendatangkan ilmu kepada kita. This object of knowledge. In the world of created things, di alam ciptaan ini. Ya, di alam dunia ini. Apabila kita mengkaji apa saja, mengkaji fisika, mengkaji biologi, mengkaji kimia, mengkaji atom, mengkaji ekonomi, mengkaji fenomena,
ya, fenomena alam, fenomena sosial, fenomena ekonomi, ya, semua itu apabila kita kaji semua itu, ya, di alam ini, in the study of nature and of anything, any object of knowledge in the world of created thing, if the expression as it really is taken to mean its alleged independent reality, sekiranya ya ungkapan as it really is, ungkapan seperti mana ia yang sebenarnya, ya, as it really is. Jadi apa saja seperti mana ia yang sebenarnya, kata-kata seperti mana ia yang sebenarnya. Gunung, misalnya kita kaji gunung, gunung seperti mana yang ia sebenarnya. Kalau kita mengkaji fenomena ekonomi, misalkan fenomena inflasi, resesi, seperti mana sebenarnya, ya, and is taken to mean it's alleged, okay, independent reality, dan hanya diambil ya dengan arti ya bahwasannya semua itu merupakan realitas yang berdiri sendiri, dianggap sebagai realitas yang berdiri sendiri, ya, alleged independent reality yang kita anggap dia memiliki realitas yang bisa berdiri sendiri, seolah-olah alam ini punya realitas yang bisa berdiri sendiri, seolah-olah gunung misalkan itu punya realitas yang bisa berdiri sendiri, ya, seolah-olahnya air ataupun H2O itu punya realitas yang bisa berdiri sendiri. Seolahnya inflasi itu adalah fenomena ekonomi yang bisa terjadi dengan sendirinya. Ya gitu, ya. It's alleged independent reality essentially and existentially, baik secara esensinya, secara zatnya, and existentially ataupun secara kewujudannya, dia wujud sendiri, zatnya ada sendiri dan independen daripada yang lain, ya, berdiri sendiri, tidak tergantung daripada yang lain, as if it were something ultimate and self-subsistent. Nah, ini pakai were ya, as if it were, seolah-olah, ya. Ya, kalau kita ingin membuat ya, ungkapan dalam bahasa Inggris ya yang tidak sebenarnya, kita menggunakan past tense. It were, as if it were something ultimate, seolah-olahnya dia merupakan sesuatu yang ultimate, sesuatu yang paling mendasar, ya, paling tinggi, paling mendasar, ya, paling habis. Ya, and self-subsistent, ya, self-subsistent artinya berdiri dengan sendirinya, seolah-olah dia muncul berdiri dengan sendirinya, ya, tidak karena faktor-faktor yang lain, tidak tergantung dari yang lain. Then such study is devoid of real purpose. Maka kajian tadi, studi tadi is devoid of real purpose. Maka kajian tadi meleset ya dari tujuan yang sebenarnya. Ya, kalau kita mengkaji sesuatu for the sake of that sesuatu, if we study the thing for the sake of that thing only, ya, sebenarnya kajian kita itu adalah devoid of real purpose. Itu kita sudah kehilangan tujuan. Ya, kita sudah melesetnya daripada tujuan kita mempelajarinya. Ya. And the pursuit of knowledge becomes a deviation from the truth. Oleh sebab itu mencari ilmu yang seperti itu, ya, the pursuit of knowledge, ya, maknanya mencari ilmu, ya, yang seperti itu becomes a deviation from the truth, ya, menjadi ya satu penyelewengan ya dari kebenaran. Ya, kalau kita mengkaji sesuatu for the sake of that thing only, tidak dikaitkan dengan yang lain, ya, tidak dikaitkan dengan yang lain, sebenarnya kita telah tersesat di dalam mencari ilmu. Ya, sebenarnya kita telah menyeleweng dalam mencari ilmu. Ya,
which necessarily puts into question the validity of such knowledge. Ya, yang mana necessarily, yang mana dengan sendirinya, ya sudah pastinya, ya necessarily sudah pastinya puts into questions, ya the validity of such knowledge, yang sudah ya semestinya akan menimbulkan pertanyaan, ya tentang validity of such knowledge, tentang keabsahan ilmu tersebut, ya. Maksudnya kalau kita mengkaji sesuatu untuk sesuatu itu sendiri tidak dikaitkan dengan yang lain, sebenarnya kita sudah menyeleweng. Ya. Nah, nanti Prof memberikan satu contoh yang menarik nih tentang tanda. Ya, tentang tanda, ya. Itu selalu diulang-ulang oleh Prof. Ya, ceritanya itu adalah tanda jalan misalkan. Kalau Prof itu selalu beri contohnya itu tanda jalan di daerah Johor, ya, ya di daerah Johor. Kita bisa beri juga tanda jalan yang lain. Misalkan ada satu tanda jalan, ya ke misalkan jalan ke Bandung, misalkan dari Jakarta ada satu arah, satu rambu-rambu, ya satu tanda, satu simbol, ya panah, ya arahnya itu ke Bandung. Bandung misalkan, ya 100 km lagi, ya kan itu tanda. Ya, cuman tandanya itu dibuat secara menarik. Tandanya itu dari emas misalkan dibuat dengan ukiran yang sangat cantik dan indah. Ya, diukir dengan cara yang cantik dan indah. Kemudian tanda itu bergemerlapan, ya disinari misalkan dengan cahaya yang bergemerlapan, ya. Padahal tanda itu menunjukkan Bandung 100 km lagi. Cuma karena tandanya itu begitu cantik, akhirnya orang begitu sampai kepada rambu itu berhenti semua di situ, terpegun dengan tanda itu, ya kan? Apabila diterpegun, ada yang mengkaji tentang cahayanya, ada yang mengkaji tentang ukirannya, ada yang mengkaji tentang warnanya, ya, ada yang mengkaji emasnya. Ini kemudian emasnya ini dari mana? Emasnya ini berapa karat? Ya kan? Wah, dikaji itu tanda itu sangat mendalam sekali pengkajian tentang tanda, tentang rambu itu. Sampai akhirnya orang lupa bahwasanya itu hanyalah sebuah tanda untuk menunjukkan ya bahwasanya Bandung itu masih 100 km lagi. Akhirnya orang nggak ke Bandung, berhenti di situ semua. Asik mengkaji tanda. Nah, itu yang kata Prof tadi itu. Kalau seandainya sesuatu itu dikaji ya untuk dirinya sendiri seolah-olah dia berdiri sendiri. Ya, dia tidak berkait dengan yang lain. Maka kata Prof, ya, such study is devoid of the real purpose. Maka kajian yang seperti itu sudah meleset, sudah kehilangan tujuan. Ya, and the pursuit of knowledge becomes a deviation from the truth. Ya, maka mencari ilmu di situ menjadi satu penyimpangan dari kebenaran. Pengkajian dia tentang tanda tadi itu, tentang rambu tadi, ada yang mengkaji emasnya, ada yang mengkaji ukirannya, ada yang mengkaji warnanya, ada yang mengkaji pancaran cahayanya misalkan. Itu akhirnya lari dari kebenaran. Padahal tanda itu fungsinya supaya teruskan perjalanan lagi, ya, bahwasanya Bandung itu masih 100 km lagi. Tapi akhirnya orang nggak sampai ke Bandung, di situ aja berhenti. Ya, so which necessarily put into question the validity of such knowledge. Nah, yang kerja yang seperti itu dengan sendirinya, ya, akhirnya bisa menimbulkan pertanyaan, apakah ilmu yang seperti itu valid, apakah ilmu seperti itu berguna untuk perjalanan dia. Ya, nah, gitu. Walaupun dia tahu mungkin nanti akhirnya, oh ini emas 24 karat misalkan murni. Oh ini warnanya gemerlapan ini campuran warna ini dan itu. Oh, ukurannya ini ukirannya ini ukiran ala Jepara nih, ya. Misalkan, ya. Tapi apakah penemuan-penemuan yang seperti itu akan membantu pada tujuannya? Nah, ini yang menimbulkan. Nanti Prof memberi contoh nih menarik, ya.
Ya, so which necessarily put into question the validity of such knowledge. For, ya alasannya adalah as it really is, ya, as it really is a thing is other than what it is. Ya, for alasannya adalah as it really is a thing, ya, sesuatu yang apa namanya, it really is a thing is other than what it is. Ya, sesuatu itu, ya, yang sebenarnya, ya, adalah other than what it is, ya, adalah lain daripada, ya, lain daripada dianya sendiri, ya gitu. Jadi sesuatu itu harus dimaknai, ya, dengan konteksnya, nah, gitu dengan kata lain. Ya, sesuatu memiliki makna karena konteksnya, karena tempatnya. Kemarin kita sudah bilang, ya, bahwasanya di antara makna meaning itu adalah relation, dengan yang lain di dalam satu sistem. So for as it really is a thing, ya, is other than what it is, ya. Dan apa namanya, that other is what it means, dan yang dimaksudkan other di sini kan di situ, ya, for as it really is, ya, for as it really is, nah gitu bacanya, ya. Nah, jadi bacanya begini nih, harus cermat nih bacanya. For as really is, ya, ya, karena gitu, karena as really is, ya, as it really is, seperti mana sesuatu itu yang sebenarnya, a thing, sesuatu itu is other than what it is. Sesuatu itu adalah sesuatu yang, ya, bukan, ya, dirinya. Jadi sesuatu itu sebenarnya, sesuatu yang sebenarnya itu adalah bukan karena dirinya. Ya. Bukan karena dirinya. Other than what it is. Ya. Other than what it is. Selain daripada, ya, dirinya sendiri. Ya. Other than what it is artinya selain daripada, ya, dirinya sendiri. Now, other di sini selain daripada dirinya sendiri ini, inilah yang disebut sebagai means. Inilah yang disebut sebagai makna. Ya. And that other, dan apa yang lain itu, yang dimaksudkan dengan yang lain itu adalah what it means. Adalah apa yang dimaksudkan. Ya, what it means adalah apa yang dimaksudkan. Apa maknanya? Thus, in the same manner, oleh sebab itu maka sama kata Prof. Atas, in the same manner that the study of words as words, apabila kita mengkaji kata-kata itu sebagai kata-kata saja, leads to deviation from the truth underlying them. Ini akan, ya, membawa kita kepada penyimpangan dari kebenaran yang mendasari kata-kata itu sendiri. Jadi kalau kita kaji kata-kata itu semata-mata untuk kata-kata, maka kita sudah sesat. Ya, kata-kata itu kita kaji semata-mata untuk kata-kata saja. Misalkan tadi itu, air tercemar sangat berbahaya, maka kita kaji airnya saja, kata-katanya saja. Air sebagai kata-kata. Jadi air sebagai kata-kata itu ada 3 huruf katanya. A, ya, I, dan R. A adalah permulaan hurufnya, I adalah pertengahan hurufnya, R adalah pertengahan akhirnya. Kalau dibalik, air menjadi ria, ya, apabila R di depannya, kemudian I di tengahnya, ya kan, A di akhirnya. Wah, sekitar itu saja. Jadi kata-kata itu dikaji for the sake of its own words. Dia tidak dikaitkan dengan pencemaran, dia tidak dikaitkan dengan bahaya, dan tidak dikaitkan dengan realitas air yang tercemar itu berbahaya untuk konsumsi manusia dan masyarakat. Tidak ada kaitannya. Ya, dia hanya mengkaji perkataan air semata-mata untuk perkataan itu sendiri.
maka itu adalah satu kegilaan sebenarnya. Ya, itu adalah satu kegilaan, ya, satu deviation, satu kesesatan. Ya, so thus in the same manner that the study of words as words leads to deviation from the truth underlying them. So the preoccupation in philosophy and physics with things as things lead to erroneous common sense belief in their existence outside the mind as aggregations of particles persisting, yeah, through a certain period of time and moving in a space, as if these particles were the ultimate material of the world. Nah, sekarang Prof mengkritik nih, sama juga sikap para ahli falsafah, para saintis, ya, dalam mengkaji filosofi, dalam mengkaji pengetahuan fisik, ya, sama seperti seolah-olah ahli bahasa yang mengkaji kata-kata for the sake of kata-kata itu sendiri. Maka di sini Prof tadi kan, sebab apa? Sebab alam semesta ini kata-kata. Alam semesta ini kata-kata. Dan ketika kita mengkaji kata-kata, kita mengkaji kata itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia adalah dalam makna yang lain, yang dikaitkan dengan makna yang lain. Maka kata Prof, preoccupation in philosophy and physics with things as things. Maka kesibukan seseorang mengkaji, ya, filsafatnya dalam ilmu filsafat atau mengkaji fisika dalam ilmu fisik, ya, with things as things, dengan kajian sesuatu sebagai sesuatu itu sendiri, ya. Jadi dalam fisika misalkan, ya, mengkajinya untuk itu saja, tidak dikaitkan dengan yang lain, ya, mengkaji as it is. Nah, ini yang positivistic approach nih. What is? Kan dalam ekonomi juga ada what is kan, sekedar mengkaji apa adanya. Ya. So preoccupation in philosophy and physics with things as things. Maka kajian yang seperti ini, mengkaji sesuatu sebagai sesuatu itu sendiri, leads to the erroneous, ya, maka dia akan membawa kepada erroneous, kepada kekeliruan, ya, membawa kepada kesalahan, kekeliruan, ya, common sense belief, ya, begitu juga membawa kepada common sense belief, kepada kepercayaan umum, ya, seolah-olah dipercayai begitu. Bagaimana in their existence, seolah-olah things itu, ya, ada existence-nya, things itu ada kewujudannya, outside their mind, di luar daripada, ya, di luar, ya, daripada akalnya, ya, seolah sesuatu itu berdiri ataupun wujud di luar akal para filosofer ataupun akal para ahli fisika, ya, as aggregation of particles, sebagai aggregation of particle, sebagai kumpulan partikel-partikel, ya, sebagai molekul, sebagai body, sebagai sesuatu, sebagai aggregation of particles persisting, yang terus-menerus wujud, terus-menerus ada through a certain period of time, ya, yang terus-menerus ada, ya, dalam, ya, dalam waktu tertentu, and moving in space, dan begitu juga sesuatu itu bergerak di dalam ruang, ya, kan ini bayangan kita terhadap segala sesuatu kan, segala sesuatu itu seolah-olah ada terus-menerus, wujud terus-menerus, oke, di luar sana, di luar dari diri kita, ya, dan dia wujud itu dalam waktu tertentu, berada di dalam ruang waktu, ya, dan juga berada di dalam ruang space, ya, berada di dalam ruangan, as if these particles were the ultimate material of the world, seolah-olahnya, ya, seolah-olahnya these particles, ya, partikel-partikel ini were the ultimate material of the world, seolah-olah dia merupakan, ya, materi yang paling mendasar, yang paling tinggi
dari alam ini. Nah, ini kan pandangan kita nih. Ini worldview nih. Ini sangat dalam sebenarnya. Ya, ini sangat dalam. Sebenarnya sesuatu yang kita lihat di alam ini dia tidak berdiri sendiri. Dan dia tidak terus-menerus ada. Cuman bayangan kita melihat buku itu terus-menerus ada. Buku itu seolah-olah berdiri sendiri. Buku itu seolah-olah independen, ya, berdiri, padahal tidak. Buku ini tidak independen. Ya, buku ini sebenarnya pun ya dia bergantung. Ya. Buku ini bergantung dengan tangan kita kan, kita pegang. Kalau nggak kita pegang jatuh. Kalau jatuh, buku ini tergantung di lantai. Kalau nggak ada lantai, ya buku ini ada di atas tanah. Kalau nggak ada di atas tanah, ya buku ini nggak ada kalau tidak ada tanah. Tanah itu juga bergantung dengan bumi. Ya. Nah, semuanya serba bergantung. Kalau ditarik ke belakang, semuanya bergantung. Ya, semuanya tidak ada yang independen. Ya, tapi kita berpikirnya seolah-olah hal itu adalah independen, ya, seolah-olah dia berdiri sendiri. Ya, seolah-olah dia ultimate, ya, dia seolah berdiri sendiri. Now, whereas in reality the stuff of matter. Nah, ini whereas in reality. Nah, di sini Prof sudah menggunakan pandangan hidup Islam. Kata Prof, whereas in reality, padahal hakikatnya, nah in reality di sini hakikatnya, ya. Padahal hakikatnya kata Prof. Nah ini apabila Prof mengatakan in reality hakikatnya, ya Prof atas sedang melihatnya dari pandangan hidup Islam, melihatnya dari the ru'yatul Islam lil wujud, ya, melihatnya dari the worldview of Islam, ya. Whereas in reality, ya, padahal in reality, hakikatnya kata Prof, the stuff of matter, ya, the stuff of matter, maknanya benda, ya, ataupun sesuatu yang dikatakan matter itu, sesuatu yang dikatakan materi itu, sesuatu yang dikatakan benda itu, consist of series of events, itu terdiri dari rangkaian kejadian-kejadian. Dia bukan terus-menerus jadi, tidak. Dia sebenarnya adalah kejadian-kejadian yang berterusan. Ya. A series of events. Nah, dalam bahasa kalam ini istilahnya arad. Ya. Aradnya dalam istilah kalam, ya. Jamannya arad. Ya, singularnya arad. Jamannya arad. Artinya semuanya itu adalah accident. Semuanya itu adalah mendatang. Dia bukan berdiri sendiri, dia bukan essence. Ya, jadi partikel alam ini ataupun matter, ya, benda alam ini adalah semuanya arad, semuanya accident. Semuanya itu didatangkan, semuanya itu dijadikan. Gak pernah dia menjadi dirinya sendiri. Bahkan kejadiannya itu tidak pernah langgeng di dalam dua waktu. La yabqa zamana ini. Nah, para ulama kita melihatnya begitu, melihat metafisika alam itu seperti itu. Ya, dan itulah pandangan hidup kita. Ya, cara kita memandang kehidupan, cara kita memandang alam itu adalah seperti itu. Ya. Ya, walaupun kita tidak tertipu dengan apa yang di luar sana. Di luar sana itu seolah, makanya Prof di sini mengatakan common sense belief. Ya, common sense belief ini adalah kepercayaan yang umum, tapi kepercayaan itu tidak betul. Ya, dia hanya common sense saja. Ya, so begitu. So whereas in reality the stuff of matter consists of a series of events, itu terdiri dari rangkaian event, rangkaian kejadian-kejadian, rangkaian arad. Ya, and physical phenomena are processes whose every detail is discontinuous. Nah, kemarin udah ada yang nanya juga nih, apa makna alam kita ini discontinue? Nah, sekarang Prof menjawab nih, alam kita ini hakikatnya adalah discontinue. Physical phenomena, semua itu hanyalah fenomena. Ya. Dan semua itu hanyalah proses. Ya, semua itu ada proses
whose every detail, yang mana secara detailnya, secara rincinya dan hakikatnya itu adalah discontinuous. Semuanya itu terputus-putus. Jadi alam semesta ini dia bukan kontinu seperti itu, tidak. Alam semesta ini semuanya terputus-putus. Ya, cuman kita melihatnya seolah-olah dia berterusan. Padahal dia tidak. Seperti foto gitu kan, seperti film kan. Film itu kan diskret, cuman ketika dia diputar secara cepat, seolah-olah gambar itu hidup. Sama seperti film karton. Film karton itu banyak sekali potongan-potongannya. Ya, banyak sekali segmen-segmennya. Kemudian begitu segmen itu diputar secara cepat, ya, maka gambar-gambar itu seolah-olah berubah dan membentuk image seolah-olah dia bergerak. Ya, padahal dia adalah discontinue, padahal dia adalah partikel, padahal dia terputus-putus. Padahal dia on off. Ya. Tapi kita melihatnya on begitu. Padahal dia on off all the time, dalam keadaan on off. Ya, dalam keadaan ada tidak ada, ada tidak ada, ada tidak ada. Ya, jadi ketika ada, dia adanya sebentar aja, tidak sampai satu zaman pun, tidak sampai 1 menit. Ya, tak sampai 1 menit, 1 detik pun tidak sampai. Ya, they cannot endure 2 unit of time, gitu. Ya, bahasa Inggrisnya itu they cannot endure 2 unit of time. La yabqa zamanaini. Ya, jadi alam semesta ini hakikatnya itu tidak pernah dia wujud di dalam 2 waktu. Dia senantiasa wujud sebentar, habis itu dihilangkan, kemudian diwujudkan lagi. Nah, ketika diwujudkan lagi itu sudah dalam bentuk baru. Kemudian ditiadakan lagi, kemudian diwujudkan lagi dalam bentuk yang baru lagi, yang berbeda dengan sebelumnya. Makanya alam ini dinamakan hawadits. Ya, alam ini senantiasa baru. Al-hawadits. Makanya Allah itu adalah mukhalafatul lil hawadits. Allah itu beda dengan alam karena alam ini hawadits. Allah itu qadim. Ya, Allah itu tidak hadis, ya. Allah itu tidak hadis. Allah itu qadim. Ya, Allah itu dia kekal, ya, eternal. Ya, qadim, ya. Sementara alam ini diciptakan, oleh sebab itu maka alam ini hakikatnya adalah arad. Hakikatnya adalah accident. Yang selalu diciptakan. Ya, inilah hakikat alam. Termasuk diri kita juga. Termasuklah tubuh kita. Makanya kemarin saya bagi contoh, seandainya kita dipotret dari hari yang pertama. Hari pertama kita lahir dipotret, hari kedua kita lahir dipotret, hari ketiga kita lahir dipotret. Sebulan selama 30 hari dipotret, setahun ya selama 360 hari dipotret. Tahun yang kedua pun begitu, tahun yang ketiga pun begitu. Sampai umur kita 25, sampai umur kita 30 tahun. Kemudian kita jajarin tuh fotonya dari hari yang pertama sampai ketika kita berumur 25 tahun, 30 tahun. Maka kita akan melihat semuanya kita berubah ya dari hari ke hari. Tidak sama antara hari yang pertama dengan hari yang kedua. Ya. Jadi tidak samanya itu bukan sekedar waktunya saya yang tidak sama. Of course waktunya sudah tentu kita tidak sama kan. Sebenarnya space-nya pun tidak sama. Karena bumi ini bergerak. Bumi ini berputar. Bumi ini tidak diam. Ya kan? Berarti kita sudah berpindah space sebenarnya. Sudah berpindah ruang. Tapi bukan hanya waktu dan ruang kita pindah. Ya. Tetapi konstitusi kita, ya, sesuatu yang membentuk ya, tubuh kita pun sebenarnya berubah. Ya, sebenarnya berubah. Nah, mungkin saya berhenti di situ dulu, sudah 45 menit, ya kan. Kita ada waktu lebih kurang ya, setengah jam lagi mungkin. Ya, nanti jenuh kalau kita ini kita masih lagi kita masih belum habis ini kan. So kita berhenti sampai discontinuous tuh. Ya. Kita berhenti sampai sini, insya Allah mungkin minggu depan kita akan teruskan karena paragraf 31 ini agak panjang. Ya, so silakan Ustaz Nurizal ya, untuk memandu diskusi kita pada malam hari ini. Ya, ada waktu lebih kurang setengah jam, insya Allah. Ya, syukran katsiran Ustaz Ugi atas syarahannya. Ya, mungkin bagi rekan-rekan atau ikhwan wal akhwat
yang ingin bertanya, sampai. Assalamualaikum Ustaz Ugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Dinar, silakan. Iya Ustaz. Tadi kan bahas bahasa ya. Saya jadi pengen tanya soal pandangan Ustaz soal critical discourse analysis itu Ustaz. Soalnya kan di situ kan sepertinya ya kalau pakai asumsinya kan di critical discourse analysis tidak ada truth do not exist ya. Terus sebenarnya untuk dengan menggunakan critical discourse analysis itu tujuannya mencari struktur kekuasaan gitu kan. Dia mencari relasi antara aktor, institusi, politikal. Nah, apalagi kalau kita pakai feminist discourse analysis itu langsung sebelum meneliti itu dari bahasa itu dia sudah ingin mencari struktur kekuasaan patriarki apa di dalam bahasa itu. Nah, itu kan sepertinya bukan melihat truth-nya ya, kebenaran atau tidak, tapi lebih kepada power gitu kan. Itu gimana ya, Prof? Itu aja sih, terima kasih. Iya, sebenarnya feminis, kemudian fenomenologis, ya kan? Bagi saya ini extension dari pemikiran sofis, ya kan? Ini adalah kelanjutan dari pemikiran dasar sofisme. Karena bagi sofisme itu tidak ada kebenaran sejati, kan? Yang pertama sofisme kan yang paling ekstrimnya itu adalah nihilis, ya, nothing exists, ya, nothing exists. Ini nihilis, tidak ada sesuatu itu yang wujud, tidak ada realitas yang wujud, tidak ada kewujudan. Nah, dalam bahasa kalam para ulama kita ini kita disebut sebagai al-inadiyah, karena realitas itu yang paling nampak ya kan. Bagaimana dia bisa menafikan realitas? Padahal realitas itu sesuatu yang paling jelas, sehingga dikatakan sebagai inad, sebagai keras kepala ya, sebagai apa namanya, dablek lah ya, dablek kata orang Jawa, ya, nggak bisa menerima kebenaran yang begitu jelas. Nah kemudian ada yang mengatakan nothing exists, even if it exists, ya, we cannot know, dia kata, gitu lebih kurangnya. Bahkan seandainya sesuatu itu ada, kita tidak bisa mengetahui sesuatu yang ada itu. Ya, nah ini namanya agnostik, ya, agnostik. Ya. Maknanya manusia itu tidak bisa menerima ilmu. Ya, manusia itu tidak bisa tahu. Nah ini dalam bahasa kalamnya namanya alla-adriyah, ya, alla-adriyah. Nah, kemudian yang ketiga yang lebih agak lembut lagi, kalau tadi itu dua-duanya keras ya, agak lebih lembut tapi masih grup sofis. Dia kata even if something can be known, it cannot be communicated. Ya. Maknanya apa? Hatta kalau sesuatu itu bisa diketahui, maka dia tidak bisa disampaikan. Pengetahuan kita itu hanya untuk diri kita sendiri. Ya, nggak bisa disampaikan pada orang lain. Jadi tidak ada pengetahuan dan kebenaran yang objektif. Masing-masing berpikir dengan sistem berpikirnya sendiri. Ya, nah golongan feminis, nah ini dari golongan ini nih, ya, dari golongan India namanya, dari golongan subjektivis. Jadi bagi feminis orang lelaki itu nggak bisa memahami perempuan, perempuan hanya bisa memahami perempuan saja, gitu. Kemudian perempuan satu perempuan dengan perempuan yang individunya juga lain-lain. Ada perempuan A, ada perempuan B, perempuan A nggak bisa memahami perempuan B walaupun dia sama perempuan. Ya akhirnya begitu, akhirnya tidak ada kebenaran sejati. Ya, nah nanti memang pemikiran feminis ini pun karena dia sudah kacau pemikirannya, dia terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang lain, pemikiran Marxis misalkan. Nah, kalau Marxis itu lebih kepada sistem kan, lebih kepada sistem sosial, lebih kepada sistem sosial dan sistem ekonomi. Bahwasanya tingkah laku dan berpikir manusia itu ditentukan oleh sistem sosial dan sistem ekonomi dia. Ya, dan manusia itu karena manusia itu materi, maka lingkungan itulah yang membentuk dia. Nah ini nanti ketemu sama Darwinism, ya, bahwasanya lingkungan itu yang membentuk kita.
Kalau Darwinism dia lebih kepada natural, so-called natural environment. Ya, tapi kalau Marxis dia environmentnya adalah sosial. Ya, maka feminis ini pun ada yang tertarik ke Marxis. Ya, sehingga ketika dia mengkaji bahasa, kata-kata tertentu itu dibentuk oleh struktur sosial. Ya, kata-kata itu dibentuk oleh struktur sosial. Ya, jadi harus dibongkar dulu struktur sosialnya untuk memberikan arti kata-kata tertentu. Ya, memang tidak akan habis. Ya, kalau beranjaknya ya dari sofisme itu memang tidak akan ketemu, tidak akan kemana-mana. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Ya, dan ini populer memang di zaman postmodernism. Karena postmodernism itu kan antitesis kepada modernism. Modernism itu kan adalah satu bangunan. Postmodernism ingin menghancurkan bangunan modernisme. Ingin dikonstruk apa-apa yang ada di dalam modernisme itu. Semuanya dia dikonstruk. Nah, dikonstruksi ini menggunakan berbagai konteks. Ada yang pakai konteks sejarah, ada yang pakai konteks lingkungan. Ya, sehingga kata-kata itu nggak bisa dipegang. Kita pun ada yang seperti itu, tapi kita tidak bersifat. Makanya tadi kata-kata itu dia ada kebenarannya, bukan tidak ada kebenarannya. Kita tidak seperti sofis, ya. Tetapi kita tidak juga seperti seperti positivis yang terperangkap ya di situ. Ya, dan kita letakkan kata-kata itu pada tempatnya. Makanya akhirnya semua itu kita letakkan pada ordernya, ya, pada urutannya, pada peringkatnya. Nah, yang menentukan order ini apa? Nah, nanti sistem tuh. Nah, nanti di akhirnya ini yang membentuk itu adalah Quranic system. Nah, ini yang Prof kata sebagai Quranic. Kita belum sampai nih sebenarnya. Di akhir-akhir itu ada yang sebagai Quranic conceptual system. Jadi yang membentuk pola berpikir kita seharusnya Quranic conceptual system. Bagaimana sesuatu kewujudan itu diletakkan oleh Al-Quran. Ya, di sini letaknya itu di sini misalkan. Nah, kita menggunakan itu. Ya, tidak menggunakan pikiran kita sendiri, tidak menggunakan falsafah, tidak menggunakan sains, tapi kita menggunakan apa yang disebut sebagai Quranic system. Ya, so kalau Bu Dinar baca misalkan tadi itu di akhir paragraf 31 itu Prof sudah menyentuh tuh tentang apa yang disebutkan right meaning, tentang arti yang sebenarnya itu ditentukan oleh sistem berpikir yang berasal dari Quran, ya, yang disebut sebagai Quranic conceptual system. Ya. Nah, jadi memang perbedaan kita dengan mereka adalah kita memakai pandangan yang seperti itu dan mereka memakai pandangan bebas. Ya, dan mereka apabila bebas itu diambil dari mana saja. Bisa kadang-kadang diambil dari sains, bisa kadang-kadang diambil dari falsafah, bisa kadang-kadang diambil daripada pengalaman dia sendiri, semau-maunya. Dan sesama mereka juga tidak sama. Ya kan, dan mereka tidak akan ketemu. Nah, karena premis awalnya tidak ada kebenaran yang bersama. Laki tidak bisa memahami perempuan, perempuan tidak bisa memahami laki. Nanti sesama perempuan nggak bisa memahami laki, sesama istri misalnya nggak bisa memahami ya keadaan itu karena akhirnya ya sendiri. Nah, itu akhirnya tidak akan membawa kemana-mana, cuman diskurs kosong begitu saja seperti sofisme. Ya, makanya dulu akhirnya sofisme itu kan dilawan ya, oleh para ahli filsafat klasik mulai dari Socrates. Sebelumnya kan sofis tuh yang menguasai dunia filsafat. Ya, bahkan tujuan dari sofisme itu bukan untuk knowledge dan kebenaran, tapi dia untuk mencari uang sebenarnya, perdebatan. Mereka berdebat itu semata-mata debat kusir ya, untuk mendapatkan social status, untuk mendapatkan uang. Ya, bukan untuk mencari kebenaran. Nah, nanti mulai dari Socrates ini baru perdebatan itu ya adalah untuk mencari kebenaran. Sampai Socrates itu berani istilahnya membuktikan kebenaran itu dengan nyawanya sendiri karena dia hukum suruh minum racun kan, dan Socrates nggak takut minum racun ya, demi untuk menunjukkan kebenaran itu sendiri ya.
Ya, dari Sokrates lahir Plato, dari Plato lahir Aristotle, ya, dan semua ini dihormati ya. Beberapa pandangan tertentunya oleh para ulama kita, walaupun tidak semuanya diambil kan. Ya, tidak semuanya diambil, tapi ada aspek-aspek yang paling mendasarnya, ya, seperti aspek penentangan mereka terhadap sofisme itu diakui oleh para ulama kita. Aspek logika yang dikembangkan oleh Aristotle itu diakui oleh para ulama kita. Ya. Sepertinya gitu Bu Dinar. Ya, bisa di ini enggak? Ya, Ustadz, makasih. Cuma yang saya khawatir kan sekarang umat Islam disuruh pakai tools atau metodologi seperti itu Ustadz di karya-karya ilmiahnya gitu. Jadi gimana ya caranya maksudnya kan ini udah kampus ya yang memiliki kebijakan gitu, apalagi di humaniora, ilmu humaniora ya mereka pilihan metodologinya kan seperti itu gitu. Itu aja sih juga kalau dengar penjelasan ini kan memang ya jelas banget gitu ya. Enggak mudah bilangnya ke teman-teman akademisi yang sudah sepertinya itu memang toolsnya mereka gitu. Itu sih Gini Ustaz. aja, begini aja. Kita gini aja, kalau mereka membebaskan gitu untuk berpikir, kita mengatakan kita menggunakan pemikiran para ulama kita. Kita bersandar dengan Al-Ghazali, kita bersandar dengan Taftazani, kita bersandar dengan mutakallimun kita bersandar dengan sufi kita, ya kan? Jadi kita juga tidak memaksakan mereka juga tidak memaksakan kita ya. Nah, jadi cara kita argumen itu kita bersandar dengan maknanya kita sandarkan hal ini. Kalau mereka mengatakan itu menurut Al-Ghazali, iya memang itu menurut Al-Ghazali, ya sudah kita berhenti di situ saja. Itu menurut Quran, iya memang itu menurut Quran. Ya kan? Kalau mereka nggak terima Quran, kita terima Quran. Iya, itu memang berdasarkan pada Quran. Jadi analisa saya berdasarkan pada Quran, berdasarkan pada hadis, berdasarkan pada para ulama. Ya kan? Dia nggak mau terima, ya itu urusan dia ya kan. Tetapi kita mengemukannya secara ilmiah, secara metodologis. Perbedaan kita itu metodologinya, epistemologinya dan filosofinya berbeda. Tapi mereka tidak bisa kita untuk masuk di dalam. Ya, kalau mereka pakai sofisme, kita bisa mendiamkan dia. Ya, kalau mereka mendekonstruk, itu juga bisa mendekonstruk dia juga. Ya, so kalau mereka menggunakan deconstruction, kita juga bisa dekonstruk pemikiran dia. Ya kan? Kalau mengatakan tidak ada kebenaran, misalkan, kalau mereka mengatakan tidak ada kebenaran, baik, kalau tidak ada kebenaran, berarti kata-kata saudara tidak ada kebenaran juga bukan kebenaran. Kan akhirnya self-defeating argument kan? Ya, akhirnya semua diam. Nggak bisa lagi. Kalau mereka berkeras tidak ada kebenaran ya. Kalau mereka berkeras belum tentu kamu betul. Ya, belum tentu kamu, kalau mereka menuduh kepada kita, belum tentu kamu betul. Kita pun akan belum tentu kamu juga betul. Ya sudah. Ya. Oleh itu fungsi kalam itu memang kadang-kadang tidak bisa untuk kita membuat seorang beriman. Fungsi kalam itu sekedar untuk membuat orang itu diam. Sama ketika Nabi Ibrahim berargumen dengan Namrud. Kata Namrud, ya, saya yang menghidupkan dan mematikan. Ya, kata Nabi Ibrahim, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, saya juga menghidupkan dan mematikan. Kemudian kata Nabi Ibrahim, ya, Tuhan menerbitkan matahari dari barat, ya, dari timur, kemudian menenggelamnya ke barat. Kamu bisa nggak? Tidak bisa. Fabuhitalladzi kafar. Maka si kafir itu diam. Ya, jadi tugas kalam itu memang sekedar untuk mendiamkan, nah, untuk membuat dia beriman. Nah itu susah. Begitu juga ketika kita argue dalam tesis kita dalam ini, sekedar mereka itu diam, tidak bisa menyerang kita lagi. Tapi meyakinkan kebenaran kita, worldview kita, pandangan hidup kepada dia, ya itu memang agak susah. Pada akhirnya hidayah sih. Ya, pada akhirnya hidayah. Ya, tapi orang yang lurus itu masih bisa melihat hal itu. Cuma orang yang yang tadi saja, yang keras saja yang nggak bisa. Tapi kalau dia lurus sesuai dengan fitrahnya, itu bisa menerima kata-kata gitu. Ya, memang begitu ya dalam dunia ilmiah. Ya.
Kayaknya gitu Bu Dina. Wallahu a'lam. Iya, siap. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Dinar, Ustaz Ugi. Mungkin ada lagi pertanyaan untuk malam ini. Kita masih ada sedikit waktu ya sebelum kita tutup. Ya, ada 10 menit lagi insya Allah. Assalamualaikum Prof. Ugi. Waalaikumsalam. Mas Kon, silakan. Ya, Prof. izin bertanya terkait makna ya ketika tadi ternyata udah dijawab siapa tentang makna itu hanya bisa benar ketika dia ada hubungannya dan tergantung daripada Quranic conceptual system. Berarti sebenarnya pada akhirnya ya, untuk kita ya yang berpegang dengan kita mengukurnya dari situ ya. Oh, nah, terus kemudian apa? Berarti sesuatu itu hanya bisa bermakna ketika dia diketahui semesta dari dia dilingkupi sesuatu itu. Berarti apa? Sebenarnya batasan mana atas semesta si sesuatu itu akhirnya dituju supaya dia akhirnya bisa diketahui maknanya. Berarti apa? Dia harus ditarik sebegitu luas, seluas mungkin semestanya sehingga sesuatu itu baru bisa diketahui. Gitu mungkin apa ya? Ini mungkin agak abstrak. Ya, saya paham. Ya. Gitu. Ya, ada yang kita bisa tarik secara luas sampai kepada ontologi, ya, sampai kepada Tuhan, sampai kedudukannya antara Tuhan dengan bukan Tuhan. Ada yang kita bisa tarik ke situ. Tapi ada juga yang tidak perlu ditarik situ ya. Ditarik kepada konteksnya yang terdekat saja pun kadang-kadang sudah memadai seandainya itu adalah kebenaran. Nanti Prof akan cerita bahwasanya knowledge is limitless because the object of knowledge are without limit, but there is a limit of truth in every object of knowledge. Nah, nanti kita bercerita tentang batasnya nih. Itu di paragraf 32 itu sudah mulai. Ya, jadi kebenaran itu sendiri pun ada limitnya juga. Ya. Nah, kalau kita keluarkan dari limitnya, dia sudah tidak kebenaran lagi. Jadi ada konteksnya, ada sistemnya juga. Ada kebenaran-kebenaran yang seperti benda juga kan ada limitnya. Buku misalnya ada limitnya kan. Di luar dari itu bukan buku itu lagi. Ya kan? Nah, ada yang seperti itu. Jadi tergantung kepada keadaannya. Ada yang kita bisa tarik sampai seluas-luasnya. Sampai kepada Tuhan. Ya, sampai kepada ontological level, ada yang tidak sampai ke sana ya. Tergantung ininya, tergantung objek kajiannya, tetapi dia tetap memiliki tempat. Seperti misalkan kalau kita sedang mengkaji tubuh kita misalkan. Kalau kita specialize misalkan di dalam mata misalkan. Dia misalkan seorang dokter mata. Spesialisnya mata, mungkin fokus utamanya mata. Ya kan? Jadi kajiannya itu hanya sekitar mata saja, tetapi sudah tentu dia pun tahu bahwasanya mata ini terkait dengan anggota yang lainnya juga kan. Tetapi dia memiliki kekhususan, kebenaran-kebenaran tertentu dalam limit dia itu. Ya kan? Tapi dia terkait sebenarnya dengan yang lain. Dia terkait dengan syaraf-syaraf yang lain. Ya kan? Terkait dengan oksigen yang dipompakan ya melalui darah misalkan, walaupun di mata juga ada, ya. So ada kebenarannya, ada degree of truth-nya di situ, ya. Jadi kadang-kadang kita memaknainya dalam arti yang sederhana, tetapi kadang-kadang juga tidak boleh hanya diambil itu saja ya. Ya, kadang-kadang kita juga berbicara lebih luas lagi, tergantung kepada ininya, tergantung kepada keadaannya. Kadang-kadang kita berbicara dalam arti yang sempit. Kadang-kadang kita berbicara dalam arti yang luas. Ya. Nah, yang tidak boleh itu hanya mengkaji itu sebagai itu sendiri, tidak dikaitkan dengan yang lain. Ya. Misalkan ahli sains mengatakan ya sudah, ilmu itu hanya sains saja. Kan mereka cenderung begitu, yang dikatakan ilmu ya sains, yang dikatakan ilmu yang fisika ini ya, di luar itu bukan ilmu misalkan. Ya, nah ini kan sudah membatasi, diantaranya sudah membatasi ruang ilmu. Kemudian yang fisika pun yang mereka kaji itu misalkan cari partikel yang terkecil saja misalkan. Padahal dalam fisika juga ada macam-macam lagi kan. Ada fisika kuantumnya, ada fisika Newtonnya misalkan, ya.
Nah, jadi yang dikritik oleh Prof di sini adalah kecenderungan para saintis ya, mengkaji alam itu untuk alam saja. Ya, dia tidak kaitkan dengan kewujudan yang lain. Seolah-olah kewujudan ini hanya kewujudan alam ini saja. Itu sih sebenarnya akan dibawa ke sana sih. Ya kan? Seolah-olah kewujudan ini hanya alam ini saja. Seolah kebenaran itu adalah pada ilmu alam itu saja. Ya. Padahal ilmu alam itu sendiri kalau kita bandingkan ilmu sosial, ya, ilmu sosial itu sebenarnya lebih susah lagi, lebih kompleks lagi. Kan? Kalau ilmu alam itu predictable kan, tapi kalau ilmu sosial dia unpredictable. Seolah-olah yang predictable itu lebih berharga daripada unpredictable. Padahal yang predictable itu lebih susah, lebih kompleks. Lebih susah untuk dimengerti. Ya, tapi justru yang dimenangkan sekarang seolah-olah ilmu sains kan. Kecenderungannya kan begitu, menganggap ilmu sains inilah the queen of knowledge. Padahal ilmu sains itu hanyalah sebahagian kecil saja dari ilmu. Ilmu sosial jauh lebih kompleks lagi. Ya, karena kompleksitas itu akhirnya metodologinya harus berbeda. Tetapi kadang-kadang sekali lagi ilmu sosial pun terikut-ikut dengan ilmu pasti ya, dan hanya melimitkan bidang kajiannya kepada yang empiris saja, seperti ilmu ekonomi misalkan, menjadi mekanistik, yang menjadi materialistik. Nah, ini kan pengaruh-pengaruh ilmu alam ya kepada ilmu sosial. Nah, kita punya tempat pada ilmu-ilmu itu. Ilmu alam ada tempatnya, ilmu sosial ada tempatnya, ilmu agama ada tempatnya. Ya, dan kita selaraskan untuk tidak saling mengganggu ya, untuk saling hormatnya dan kita letakkan pada tempatnya. Sebab itu ada ilmu-ilmu yang kajiannya banyak menggunakan sumber empiris, maka kita menggunakan al-hawasul khams. Ada ilmu-ilmu yang kajiannya banyak menggunakan sumber rasional, ya, maka kita akui akal sebagai sumber ilmu pengetahuan. Tapi ada juga ilmu agama yang bukan berasal dari akal, ya, tapi berasal dari berita, dari wahyu, ya. Dan kebenaran ilmu agama ini bisa dirasakan dan dialami melalui intuisi. Sama seperti ilmu lain juga, ya, penemuan yang paling tingginya kan melalui intuisi. So, jadi batasan kepada sistem itu adalah bisa luasnya dan juga bisa sempitnya tergantung kepada keadaan. Tetapi yang jelas umat Islam menggunakan tadi itu, pada akhirnya kita menggunakan Quranic conceptual system. Nah, ini worldview kita itu berangkatnya dari situ. Ya, berangkat dari jadi bagaimana Quran itu menempatkan misalkan Nabi, bagaimana Quran itu menempatkan Tuhan, bagaimana Quran itu menempatkan alam, bagaimana Quran itu menempatkan diri kita. Ya, ini sistem ini yang membentuk makna-makna itu di dalam diri kita. Ya, nanti sistem ini yang membentuk makna-makna ya di dalam diri kita. Ya. Kira-kira bisa difahami nggak, Mas Kun? Ya, ringkasnya seperti itu. Ya. Jazakallahu khairan. Oh iya. Satu lagi lah kalau ada. Kalau satu ada lagi. Ya. Kalau ada. Satu lagi, silakan. Ini ada bonus ini dari Prof. Ugi. Ayo, silakan. Itu Ustaz, ada pertanyaan di chat? Oh, di chat ya. Ya, silakan langsung aja diajukan ke Ustadz Ugi. Siapa? Mas Ahmad Kusuma. Kalau ada di sini. Oke, saya bacakan saja kalau gitu. Pertanyaannya, Ustadz, apakah alam seluruhnya sebagai arod, bukan jauhar, termasuk zaman itu sendiri? Sebab bila begitu mungkin bisa terjadi tasalsul, ya. Zaman berada zaman yang lain dan tiada dalam zaman yang lainnya, demikian seterusnya tanpa terhingga, atau daur. Zaman ada pada zaman lainnya yang ada pada zaman yang pertama. Demikian pula zaman tiada pada zaman lainnya yang tiada pada zaman yang pertama. Syukran Ustaz. Ya, karena definisinya hanya ada dua.
ada Tuhan dan ada alam. Alam ini terdiri daripada zaman, ya, dan juga makan, ya, space and time, ya kan. Dimensi alam ini kan ada space, ada time, kemudian ada jauhar lah, ada hayis, ada jauhar yang berada dalam mutahayiz. Nah, kalau zaman itu adalah makhluk, makan itu juga adalah makhluk, ya, dan jauhar itu adalah makhluk. Semua itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu ada sebelum ada zaman. Tuhan itu ada sebelum ada makan. Tuhan itu ada sebelum yang ada jauhar. Semua itu diciptakan. Jadi itu ya, permulaannya dari situ, ya. Jadi cuma tidak daur, ya. Semua itu bermula dengan Tuhan. Tinggal lagi memang kalau seandainya zaman itu bukan arad, ya, accident-nya apa? Substance-nya apa? Nah, justru di situ malah kita akan jadi daur dan tasalsul. Ya, jadi zaman itu adalah diciptakan, diadakan zaman itu. Bahkan menurut para ulama kita zaman itu sebenarnya adalah waham. Eksistensi zaman itu waham sebenarnya. Ya. Zaman itu karena ada gerak. Zaman itu sebenarnya berasal dari ruang. Kalau tidak ada ruang, tidak ada zaman. Nah, ini memang filsafat tentang waktu, ya. Sebenarnya antara tempat dengan zaman itu dia tempat itu dulu yang ini, baru tempat, karena tempat itu bergerak, dan ketika ada gerak itu baru ada zaman. Ya. Nah, jadi seperti itu. Bahkan kadang-kadang zaman itu adalah salah satu aspek Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dalam hadis pun, ya, la tasubbud dahra fa inna Allaha huwa dahr. Kan ada tuh dalam hadis, walaupun ya inilah ya takwilnya. Ya, la tasubbud dahra. Ya, jangan kamu melaknat, ya, ad-dahr. Ya, karena Allah itu adalah ad-dahr. Jadi ad-dahru itu adalah salah satu aspeknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ingin ini kan lah, ya, salah satu sifat, ya, salah satu nama, ya, dari Allah Subhanahu wa taala juga. Dan sifat dengan zat ini kemarin kita sudah bincang, sifat dengan zat ini laisa hiya huwa wala hiya ghairuhu. Ya, jadi ada yang tidak bisa dipisahkan dengan zatnya, ada yang bisa dipisahkan dengan zatnya, dan juga ada yang sesama mereka itu terpisah, yang satu sama lain. Kira-kira begitu, Ustaz Ahmad. Ya. Jadi itu dulu mungkin dari saya. Ya, insya Allah kita akan teruskan lagi pada waktu yang akan datang, ya, pada minggu yang akan datang, masih lagi dalam paragraf 31. Ya, wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazilan kepada Prof. Ugi atas syarahnya. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di Rabu malam kembali. Dan juga terima kasih kepada ikhwan wal akhwat sekalian yang telah mendengarkan, ya, datang di kajian Islam and the Philosophy of Science ini. Semoga kita selalu istiqomah, ya, untuk datang di majelis-majelis, ya, yang insya Allah penuh berkah ini. Syukron Prof. Ugi dan semuanya. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Syukron wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.